Selamat pagi buat kita semua. Sebelum saya menjelaskan mengenai ruang lingkup anatomi olahraga, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Prandika Bukit. Saya dari kampus Politi Brastagi, Prodi Pendidikan Olahraga. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup anatomi olahraga. Ruang lingkup anatomi. Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur dan susunan tubuh organisme, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Anatomi juga mencakup studi tentang bagaimana organ-organ, jaringan, dan sistem tubuh saling berhubungan dan bagaimana struktur tersebut berkontribusi pada fungsi keseluruhannya. Yang, yang selanjutnya lagi itu mengenai ruang lingkup anatomi. Ruang lingkup anatomi yang pertama itu histologi, yaitu mempelajari tulang yang fungsi sebagai penopang, pelindung, dan memungkinkan gerak pasif. Yang kedua itu astrologi, itu mempelajari sendi yang membantu otot bergerak dengan aman dan efisien. Yang ketiga, miologi. Miologi mempelajari otot sebagai penggerak utama tubuh dan dalam berbagai aktivitas olahraga. Selanjutnya lagi, fisiologi olahraga mempelajari perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh saat berolahraga dan bekerja sama dengan anatomi untuk mendukung gerakan. Lagi mengenai posisi anatomis. Dalam posisi anatomis juga ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu posisi badan berdiri tegak. Yang kedua, arah pandangan wajah lurus ke depan. Yang ketiga itu posisi telapak tangan menghadap ke depan. Yang keempat, telapak tangan berada di samping badan atau sejajar dengan samping tubuh. Yang kelima itu arah ibu jari menjauhi garis tengah tubuh. Yang keenam, kedua tangan lurus ke depan dan sejajar. Itu bidang penting dalam anatomi. Bidang median itu suatu bidang khayal yang membagi tubuh secara sistematis menjadi separuh bagian kanan dan kiri. Yang kedua, bidang sagital. Setiap bidang khayal yang sejajar dengan bidang median. Yang ketiga itu bidang frontal, yaitu bidang khayal yang menjadi tegak lurus bidang median dan membagi tubuh menjadi dua bagian, depan dan belakang. Yang keempat itulah bidang koronal, bidang frontal yang hanya digunakan khusus di daerah kepala. Yang selanjutnya adalah bidang horizontal, yaitu suatu bidang yang membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Yang selanjutnya adalah garis-garis anatomis. Yang pertama itu linea media anterior, merupakan garis potong antara bidang median dengan permukaan depan tubuh. Yang kedua, linea median posterior, garis khayal yang merupakan garis potong antara bidang median dengan permukaan tulang belakang tubuh. Yang ketiga itu linea strialis, itu garis khayal yang sesuai dengan tipe kanan atau kiri sentrum. Yang keempat itu adalah linea media clavicularis, yaitu garis khayal yang sejajar linea media dan melalui pertengahan clavicula. Yang kelima itu linea persiternalis, itu garis khayal yang sejajar. Yang keenam itu linea axillaris anterior, itu garis yang sejajar dengan linea mediana yang sesuai dengan ulah lipatan ketiak depan. Yang ketujuh itu adalah linea axillaris posterior, yaitu garis yang sesuai dengan lipatan belakang. Yang terakhir adalah linea axillaris media, garis khayal yang terjadi antara linea axillaris anterior dan linea axillaris posterior. Yang saya aksis atau sumbu. Aksis longitudinal ini adalah aksis panjang tubuh yang sesuai dengan aksis panjang tulang yang berjalan vertikal bila tubuh dalam posisi tegak. Yang kedua itu aksis transversal, itu aksis yang berjalan tegak lurus dengan aksis longitudinal dan berjalan dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya adalah aksis sagittal, adalah aksis yang berjalan dari permukaan belakang ke permukaan depan tubuh dengan arah panas sagittal dan tegak lurus dengan kedua lainnya. Yaitu saya akan juga menjelaskan mengenai osteologi.
Sebelum kita harus memahami apa itu maksud osteologi. Osteologi adalah ilmu yang mempelajari tulang, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan dan bentuk, dan penyakit. Kata ini berasal dari Yunani, yaitu osteon, yang berarti tulang, dan logos, yang berarti ilmu. Penting osteologi dalam olahraga, itu saja sangat penting. Itu kita dapat mengetahui beberapa poin. Yang pertama itu pencegahan cedera. Pasti ketika saat berolahraga kita ingin tidak mengalami cedera. Makanya dalam pentingnya osteologi ini juga ada pencegahan cedera. Yang kedua, perencanaan latihan, di mana kita juga melakukan perencanaan latihan agar kita dapat melakukan latihan secara baik dan rutin. Rehabilitas. Yang ketiga itu prediksi performa. Selanjutnya biomika olahraga. Pembagian selekon. Selekon itu terbagi menjadi 3. Itu selekton aksiale yang disebut demikian karena posisinya sesuai dengan aksis korpus. Yang kedua itu selekton apendikular karena posisi seolah-olah tergantung pada selekton aksiale. Yang selanjutnya itu adalah yang terakhir aksikula antiterio. Yang selanjutnya adalah aksikula antiteria merupakan tulang-tulang pendengar 3 pasang. Yang terakhir adalah elastoskeleton. Itu yang terbagi menjadi 2, itu pars osea atau bagian tulang keras yang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Kedua itu adalah yang terakhir pars cartilaginosa atau bagian tulang rawan, merupakan jaringan ikat sel yang ulet letting yang disusun oleh sel-sel dan serabut-serabut yang dikelilingi oleh matriks intercellular serupa dengan gel yang keras. Nah, sekian yang hanya saya dapatkan mengenai materi ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.